25 ya? 25 ada di sini yang umurnya. Direkam. Nggak direkam. Ada 26, ada 26. Ada? Paling muda di sini 25 atau 24? 21. 21. Oh, 21 ada. Yang 21 siapa? Biar Cindy. Anda nggak salah manggil Bu ya. Masa nanti yang umur 21 Anda panggil Bu kan? Ya, siapa aja? Yang di bawah 25 sebutkan namanya siapa aja. Angkat Cindy. tangan. Angkat tangan. Raise hand ya yang di Zoom. Ada Cindy, ada Anissa, dan Nurin, Chandrawati. Di bawah 25 ini ya? Jika tak kiwangi gaya Anissa. Soalnya apa? 6 ya. Berarti yang lainnya di atas ya. Tep. Barakallahu fikum jami'an ya. Jadi langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh ya, tazir ya, tazir. Tunggu bentar ya, karena lupa. Belum ganti. Wait a moment ya. Coto matemo. Ya, sambil nunggu ya. Di sini langsung aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah nanti Anda benerin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas? Halo, halo. Jelas, Ustaz. Jelas. Ana ulangi lagi ya salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Ayyuhal ikhwah. As'adakunallah wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Ana bi khair. Khair wa afiyah. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah. Fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa as-samina wa fi hadhil fursa ar-ra'iyah qadarna ala al-ikhtifal li ajli ta'allumil lugha al-arabiyyah maratan ukhra fi hadhihi ad-daurah ma Arabik ya. Fa qabla nabda darsana mubasyaratan aya naftah darsana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang suaranya jelas. Jelas. Adeh. Halo, halo, tes. Al-an wadih. Wadeh. Boleh. Jelas, Ustaz. Tep, ayol ikhwah, marhaban bikum wa ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Nana ucapkan selamat datang kembali di kelas online Marabik ya. Fa yumkin hadza al-liqa al-awwal ma'i ya. Mungkin ini adalah pertemuan pertama sama ana. Wa kadzalika yumkinul qaul bi anna hadza al-liqa kadzalika al-liqa al-akhir ma'i. Ya, jadi mungkin ini akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir sama Ana karena Ana cuma ada satu kali jadwal ngajar di kelas 1B ya. Tapi insya Allah meskipun kita bertemu sekali, insya Allah nanti masih bisa bertemu di kesempatan yang lain ya. Entah itu nanti di pembelajaran yang lain atau di kelas yang lain atau antum nanya pelajaran juga boleh ya. Walakin qabla nabda darsana ya, mungkin antum bertanya-tanya, antum tatasa'al ilayya. Pak Basrafnya bertanya-tanya. Nah, ada di surat An-Naba ayat pertama ya. Amma yatasaalun. Nah, apa yang mereka tanya-tanyakan kalau amma yatasaalun? Kalau
kalian bertanya-tanya anta tatasa'al ya. Pasti kalian bertanya-tanya siapa ana ya. Nah, karena ana belum memperkenalkan diri, fa ismahuli an warifa nafsi awalan. Jadi ana memperkenalkan diri dulu ya. Jadi ismi Al-Kamil Muhammad Anugrah Lafwan. Nama panjangnya Muhammad Anugrah Lafwan. Wa maji itu anak asli min Jawa Syarqiyah ya. Kalau tadi bayang dari Jawa Timur, anak asli min Jawa Syarqiyah. Hidupti fi Madinati Kediri atau lebih tepatnya di Kabupaten Kediri ya, kota Kediri. Ya, kalau antum pernah ke kampung Inggris di Pare, nah rumahnya deket situ ya di Pare. Walakin al-an ana askunu fi Tangerang Al-Janubiyah, tapi sekarang ana tinggal di Tangerang Janubiyah karena mengajar juga di lembaganya Ustaz Oki yang offline ya, Maskanul Lufat lil Lughah untuk bahasa Arabnya. Wa kadzalika fi zaman ana adrusu fi Ma'hadi Darussalam Guntur Ponorogo. Jadi dulu ana pernah belajar di Pondok Modern Darussalam Guntur Ponorogo. Wa astamiru dirasati fi marhalatil jami'iyah di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah Indonesia. Dan ana melanjutkan pembelajaran kuliah juga di Lipia Jakarta. Ya, dan alhamdulillah anak sekarang sudah lulus dan sekarang mengajar juga di Maskanul Lufat yang offline ya, selain mengajar online juga. Nah, jadi seperti itu perkenalan Ana. Jadi antum bisa manggil Ana Afgan ya. Nah, wa kadzalika umri, ada yang bisa nebak kam takriban umri. Ayo, man yasati Isruna. isrun. Ziyadah min zalik ya. 20 tapi masih ada belakangnya. 20 berapa? Ya, tadi Naam, yang Anda bilang tadi ya. Jadi umurana khamsa wa ishrun ya, 25 ya, 25. Jadi umurana 25 tahun. Khamsa wa ishrun bahasa Arabnya ya. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti boleh kalau mau nge-save nomor Ana, antum juga nanti kalau nomornya mau di-save boleh. Nanti japri aja ke Ana ya. Bilang aja, Pan Ustaz minta save nomornya, nanti Ana save ya. Yang penting antum japri biar Ana tahu antum nge-save nomor Ana ya. Kalau antum nggak japri Ana nggak bakal nge-save nomor antum. Tapi kalau antum japri Ana, nanti Ana nge-save nomor antum. Kenapa harus di-save ya? Sebenarnya nggak wajib di-save. Tapi kalau nanti di-save, nanti kadang Ana bikin status, atau kadang Ana buka pembelajaran bahasa Arab juga di status secara umum. Nah, itu kan nanti bisa bermanfaat juga ya buat kalian ya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembelajaran? Maaf ya, nggak ada pertanyaan. Mubasyaratan faqat lihadzal yaum sawfa nadrusu al-jumlah, takwinul jumlah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar takwinul jumlah. Nah, kita materi pada mahal ini adalah takwinul jumlah. Ya, yang artinya adalah takwin, yang artinya menyusun. Jumlah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kalimat ya. Jadi menyusun kalimat bahasa Arab menggunakan isim, fiil, sama huruf. Ya, menyusun kalimat bahasa Arab menggunakan isim, fiil, dan huruf. Maka pada hari ini kita akan belajar cara menyusunnya. Mungkin di pertemuan sebelumnya antum sudah belajar yang di pelajaran nahwu itu ya. Cara membedakan isim, cara membedakan fiil, cara membedakan huruf. Untuk hari ini kita akan belajar cara menyusunnya, yaitu menyusun kalimat ya, menyusun kalimat. Nah, bisa antum lihat materinya di sini. Tapi Anda nanya dulu ya, apakah antum paham dengan materi yang ada di sini? Sebelum Anda jelaskan. Yang sudah paham angkat tangan. Belum Ustaz. Lama ya. Dan di sini nggak ada penjelasannya ya. Maka Anda mau nge-share board ya. Habis ini kita akan menulis bersama ya. Kelihatan boardnya di sini? Ya, Boardnya kelihatan? terlihat Ustaz.
Baik ya. Kita akan nulis bareng-bareng ya pada malam hari ini sehingga kalian bisa memahami apa yang sudah ada di materi tadi. Jadi ini Ana jelaskan dulu lewat Word dan juga nanti ada prakteknya juga ya. Jadi materi hari ini tadi apa bahasa Arabnya? Takwinul kalimat. Kalam. Jumlah. Takwinul jumlah ya. Takwinul Takwinul jumlah. jumlah. Beda ya sama kalimat. Bedanya apa? Nah, jadi seperti ini. Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, itu kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah seperti saya pergi ke masjid. Ya, saya pergi ke masjid. Itu kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Kalimat. Kalimat. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya sentence. Ya, sentence. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu bukan seperti itu. Kalimah dalam bahasa Arab itu adalah satu kata. Kita ngomong buku. Buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Kitabun. Nah, itu kalimat atau bukan kalau dalam bahasa Arab? Nah, itu dalam bahasa Arab namanya kalimah. Dalam bahasa Arab namanya kalimah. Nah, terus susunan dari beberapa kalimah dalam bahasa Arab itu apa? Misalkan ada saya, ada ke masjid. Saya ke masjid. Ana adhabu ilal masjidi. Ini bahasa Arabnya apa? Nah, susunan dari beberapa kalimat dalam bahasa Arab namanya adalah jumlah. Ya, atau ada yang mengatakan kalam. Kalam itu juga bisa ya. Bisa jumlah, bisa kalam, atau bisa kalimat dipanjangkan. Bukan kalimah, tapi kalimat yang dipanjangin ya. Itu juga bisa. Paham tuh ya? Jadi takwinul jumlah hari ini kita akan belajar cara menyusun susunan dari beberapa kata yang bahasa Indonesia namanya kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah. Kita akan menyusun jumlah pada malam hari ini. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi paham ya tadi kalimah apa ya? Jadi apa itu jumlah, apa itu kalimah? Jadi kalau kalimah itu nanti terbagi menjadi 3. Nanti ada isim, fiil, huruf yang kemarin itu ya. Isim, fiil, huruf itu adalah bagian dari kalimah. Berarti kalimah itu terbagi menjadi 3. Isim, fiil, harf. Tapi kalau susunan dari beberapa kalimat, nanti ada isim, ada fiil, ada huruf. Kalau disusun dalam sebuah baris, nanti namanya jumlah. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya jumlah itu dibagi menjadi 2. Jadi kan kita ngomong takwinul jumlah. Sekarang setelah kita tahu bahwasanya jumlah itu adalah susunan dari beberapa kata, atau kalau dalam bahasa Arab jumlah itu adalah susunan dari beberapa kalimat. Dan setelah itu kita harus tahu bahwasanya yang namanya jumlah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah ya. Al-jumlah apa? Al-ismiyah. Al-ismiyah. Coba ikutin anak. Al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Nah, ini pembagian jumlah yang pertama. Tadi jumlah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Ya. Dan yang kedua adalah jumlah apa? Selain dalam jumlah ismiyah, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya juga al-jumlah al-fi'liyah. Apa? Al-jumlah al-fi'liyah. Ya. Kalau dari namanya antum bisa ngelihat. Nah, ini al-ismiyah itu berarti kalimatnya diambil dari apa? Katanya diambil dari apa? Nah, diambil dari isim. Kalau fi'liyah itu diambil dari fi'il. Jadi yang namanya jumlah ismiyah itu adalah sebuah jumlah atau sebuah kalimat yang diawali dengan isim. Yang diawali dengan isim. Ya. Coba sebutkan satu isim saja. Sebutkan satu isim. Tabun tadi. Nah, kitabun ya. Oke, kita tulis di sini. Kitabun ya. Kita belin dulu. Di sini nggak ada tulis harokat ya, karena kalau ada tulis harokat nanti lama ya.
Jadi mungkin Iya, antum Ustaz. bisa tulis harokat sendiri. Ana tulis hurufnya aja. Kitabun. Kitabun ini artinya adalah Buku. buku. Nah, kalau dalam jumlah ismiyah nanti kita membuat buku ini ditambahin belakangnya. Misalkan buku itu baru ya. Buku itu Baru. Baru. buku itu baru. Bahasa Arabnya baru apa? Bahasa Arabnya baru adalah jadidun. Jadi Jadidun berarti nanti kitabun jadidun artinya. Buku yang baru. Nah, ini buku yang baru atau buku itu baru? Buku yang baru. Nah, kalau kita ngomong kitabun jadidun, ini artinya buku yang baru. Buku yang Baru. buku yang baru. Terus bagaimana kita mengartikannya menjadi buku itu baru? Kalau kita ingin mengartikan buku itu baru, maka dikasih alif lam. Jadi kitabnya dikasih alif lam. Menjadi Bu. Alkitabu. Alkitabu jadidun. Maka artinya menjadi buku itu Baru. buku itu baru. Ya, dan kalau jumlah ismiyah ya alkitabu jadidun. Kalau kitabun jadidun itu nanti kaidahnya bukan di jumlah ismiyah, nanti ada kaidah yang lain, itu namanya kaidah na'at wal man'ut ya. Sifat ya. Buku yang baru itu kaidah na'at wal man'ut, tapi kalau alkitabu jadidun ini kaidahnya adalah jumlah al-ismiyah. Berarti yang depannya dikasih alif, Islam. kasih alif lam. Islam. Ingat dalam bahasa Arab yang namanya isim itu aslinya tanwin. Aslinya apa? Tanwin. Tanwin. Tadi ya kitabun, kolamun, atau Qur'anun, atau babun. Nah, kalau misalkan kita tambahin alif lam, maka tanwinnya akan hilang dan menjadi harokatnya biasa. Berarti kalau domaten jadi domah biasa. Aslinya kan kitabun. Kalau kita tambahin alif lam menjadi al-kitabu. Ya, itu kaidah dalam bahasa Arab seperti itu. Paham tuh? Paham. Nah, di sini tadi kan kitabun jadidun. Kitabun jadidun artinya buku yang baru. Kitabun jadidun artinya buku yang baru. Tapi kalau kita tambahin alif lam al-kitabu jadidun artinya buku itu Itu baru. baru. Nah, sekarang kita ngomong buku itu di atas meja. Apa bahasa Arabnya buku itu di atas meja? Kita tulis lagi di depannya Alkitabu. Bahasa Arabnya di atas apa? Tabi. Ala ya. Allah. Bahasa Arabnya di atas ala dan meja bahasa Arabnya Maktab. alal maktab ya. Alal maktab. Nah, alkitabu alal maktabi. Maka artinya buku di atas Meja. buku di atas meja. Bedanya maktabi sama maktabun itu apa? Sebenarnya sama aja kalau secara arti, cuma yang membedakan adalah kalau misalkan ada ala, kalau ada huruf jar maka nanti setelahnya harus kasroh ya. Jar majrur. Ya. Nah, jadi kayak gini, aslinya an-nasu. Tapi kalau ada min nanti jadi minan nasi, minan nasi karena ada huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Nah, nanti antum pelajarin lagi ya kalau ingin tahu huruf jar itu apa saja. Nah, seperti itu ya. Kepala, firoba, bakaf lam. Ya, Alkitabu alal maktabi. Jadi ini diawali dengan isim. Alkitabu isim atau bukan? Isim. Isim. Maka dia jumlah ismiyah atau bukan? Ya. Jumlah ismiyah. Nah, Nah, yang namanya isim itu bukan benda saja, bisa orang juga ya. Misalkan kayak gini. Nama perempuan ya. Sebutkan satu nama perempuan. Aisyah. Nah, Aisyah ya. Atau banyak ya. Sebenarnya nama perempuan banyak. Aisyah, Zainab, atau Maryam, atau yang lain-lain, atau nama-nama yang bukan nama Arab juga nggak apa-apa. Nah, ini nama perempuan ya. Nah, kita ngomong Aisyah murid yang pintar. Aisyah murid yang pintar. Ya, bahasa Arabnya murid apa? Tilmizatun. Tilmidun atau kita makanya tolibun aja.
Jadi Aisyatu Talibatun. talibun, benar atau salah? Nah, harusnya pakai tak marbutoh ya, karena perempuan. Jadi talibun itu murid laki-laki, kalau talibatun murid perempuan. Jadi Aisyatu talibatun mahiratun. Artinya adalah Aisyah murid yang pintar. Apakah perlu dikasih alif lam juga? Tidak ya. Kalau nama orang tidak perlu dikasih alif lam. Ya. Bedanya itu. Kalau benda itu dikasih alif lam, tapi kalau nama orang tidak perlu dikasih alif lam. Ini sudah sesuai kaidah, sudah ma'rifah namanya. Atau misalkan kata kerja yang satu lagi, kita ngomong Muhammad pergi ke masjid ya. Muhammadun pergi bahasa Arabnya apa? Yadhabu ya. Muhammadun yadhabu ilal tadi ya, ke masjid, ilal masjid, ilal masjidi. Ini diawali dengan Muhammadun, maka dia jumlah ismiyah atau bukan? Ismiyah ya, karena diawali dengan isim ya. Di sini ada nama orang. Jadi ini namanya jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Dan dalam jumlah ismiyah itu nanti antum akan menemukan dua kaidah ya. Dalam jumlah ismiyah itu ada yang namanya mubtada. Ya. Ada satu lagi namanya khobar ya. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mubtada itu adalah pengawalan kata. Pengawalan kata. Jadi kalau kita ngomong kan pasti diawali dengan sebuah kata ya. Misalkan kita ngomong buku itu baru. Nah, kita kan pasti kita itu ngomong baru karena ada bukunya, maka buku ini adalah mubtadanya. Paham ya? Jadi pengawalan sebuah kata itu namanya mubtada. Kita ngomong Muhammad pergi ke masjid. Kita nggak bakal ngomong pergi ke masjid kecuali kalau tidak diawali dengan Muhammad. Maka yang diawali ini namanya adalah mubtada. Kakak, kamu tuh tadi siapa? Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini dulu. Jadi mubtada itu adalah yang di awal, Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Mafi ya? Mafi. Kalau tidak ada, kita lanjut di khobar. Jadi tadi ada mubtada. Kalau mubtada itu pengawalan sebuah kata. Jadi kata yang pertama itu mubtada. Sedangkan khobar itu adalah yang dijelaskan. Atau khobar ya. Khobar itu artinya berita. Atau kata yang mau kita jelaskannya. Maka di sini kalau Alkitabu jadidun. Alkitabu sebagai mubtada. Jadidun sebagai apa? Khobarnya. Buku itu baru. Buku ini mubtada, baru itu khobarnya. Kan ini baru menjelaskan dari buku itu ya. Penjelas. Ini namanya khobar. Namanya khobar. Alkitabu mubtada, jadidun khobar. Alkitabu alal maktabi. Di sini juga ada mubtadanya alkitabu. Khobarnya mana? Khobarnya ini adalah alal maktabi. Dua ya. Nah, di atas meja. Buku di atas meja. Di atas meja kan nggak bisa dipisah ya. Kalau kita ngomong di atas saja kan, buku di atas kan nggak cocok. Kan maknanya harus sesuai di atas meja. Maka di atas meja ini namanya khobarnya. Ya. Aisyah itu talibatun, ini juga jelas khobarnya adalah talibatun. Talibatun ini khobarnya mahiratun ini sebagai sifat ya. Atau naat kalau dalam bahasa Arabnya, sifat. Pintar kan sifat ya. Murid, jadi Aisyah seorang murid. Baru dijelaskan lagi murid yang pintar. Nah, pintar nih ngikut dari muridnya itu. Berarti khobarnya di sini cuma talibatun aja. Nah, ini juga Muhammadun yadhabu ilal masjidi, ini khobarnya adalah pergi ya. Yadhabu sebagai khobar.
6 ya. Jadi ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim Isim. Isim. ya. Yang mana di dalam unsur jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar. Mubtada itu yang di awal, khobar itu yang di belakang atau sebagai Penjelas. penjelas. Saya Ada langsung pertanyaan dijawab. dari sini. Ya, kalau antum belajar jumlah ismiyah maka di sini udah terdiri dari 3 unsur ya. Di sini ada alkitabu jadidun, alkitabu ada isim, jadidun ada isim, alkitabu alal maktabi, alkitabu sebagai isim, ala sebagai huruf ya. Huruf al-maktabi sebagai isim, Muhammadun sebagai isim, yadhabu pergi ya. Pergi ini kata kerja sebagai fi'il. Maka di sini antum bisa menjelaskan di sini nanti ada terdiri dari isim, fi'il sama huruf juga. Ya. Oke. Sekarang Anda buka satu orang saja yang bisa ngasih contoh dari jumlah ismiyah. Bahasa Arab yang bisa Anda kasih hadiah nanti. Silakan. Sebutkan ya namanya. Nggak apa-apa salah ya. Bikin contoh dari jumlah ismiyah. Anda tulis di sini. Ada yang berani atau ada yang bisa Anda kasih hadiah ya? Oh, Siapa namanya? Sebutkan namanya ya. Maujudah, ada yang berani membuat sebuah kalimat jumlah ismiyah? Siapa namanya? Ada yang angkat tangan ya. Coba yang duluan tadi, Cendrawati ada Cendrawati. Nah, Oke, coba kalau dibikin contohnya. Oke, saya pakai Aisyah takraul kitab. Saya Mumtaz ya. Ya seperti itu ya. Jadi nggak usah bikin susah-susah saja. Bikinnya yang ada di sini nggak apa-apa. Berarti tadi adalah Aisyah takrau Alkitab. Artinya adalah artinya Aisyah apa? sedang membaca buku. Takrau membaca ya Alkitab. Maka di sini diawali dengan Aisyah. Aisyah ini isim dan juga ada penjelasnya, ada khobarnya. Maka ini sudah termasuk unsur jumlah Ismiyah. ismiyah. Nah, Mumtaz ya. Hah? Nanti ngambil hadiah ya, Chandrawati. Iya, Nanti namanya lewat Japri nanti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sebenarnya nggak susah ya. Yang penting antum berani mencoba ya. Dan yang paling penting antum harus punya mufrodatnya dulu ya. Jadi antum harus tahu yang antum mau ucapkan itu mana. Ya contohnya kita mau ngomong saya seorang murid seorang murid di universitas atau saya seorang mahasiswa di universitas. Bahasa Arabnya saya apa? Ana. Ana. Ini kita harus Anak tahu dulu bahasa Arabnya saya apa? Ana. Bahasa Arabnya murid apa tadi? Tolibun atau Tolibun. tilmizun. Ana tolibun. Bahasa Arabnya universitas. Jami'ah. Al-Jami'ah. jamaah Ana tolibun bil Jami'ah. Jadi sebenarnya sebelum menyusun kalimat antum harus punya mufrodatnya. Nah kan kemarin sudah belajar ya beberapa hari yang lalu kan sudah banyak belajar mufrodat. Jadi dari mufrodat yang antum ketahui nanti bisa disusun-susun kalimatnya ya. Nah, seperti itu ya. Karena yang paling pertama adalah kosakata dulu. Jadi gimana kita mau menyusun kalimat kalau nggak punya kosakata ya? Maka harus diperbanyak dulu kosakatanya, banyak menghafal dan banyak ikut pembelajaran sehingga nanti bisa menyusun ya. Tapi sekarang kita masuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kebalikan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah tadi diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah kebalikannya berarti diawali dengan fi'il. fi'il. Ya. Maka kalau jumlah fi'liyah ini tinggal kita balik saja. Muhammadun yadhabu ilal masjidi, kita balik menjadi gimana? Yazhabu Muhammadun ilal masjid.
Jadi tinggal dibalik saja ya. Oh nggak bisa nih di depan. Belajar ya. Oh ini ya di sini. Nah seperti ini. Jadi Muhammadun yadhabu ilal masjidi, kalau kita mau menjadikan jumlah fi'liyah tinggal dibalik yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Artinya apakah berbeda? Artinya sebenarnya sama saja. Ya. Cuma dalam bahasa Arab itu sebenarnya kita lebih bagus menaruh kata kerja di depan. Kalau ada kata kerjanya lebih bagus ditaruh di depan. Jadi kalau misalkan Muhammadun yadhabu ilal masjidi, harusnya yang lebih baik itu yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Kalau misalkan kita bilang Muhammadun yadhabu ilal masjidi, boleh nggak ya? Boleh saja, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita taruh kata kerjanya di depannya. Yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Maka di sini sudah termasuk jumlah fi'liyah. Ya. Atau misalkan Aisyah tu taqra'u alkitab, tinggal kita balik. Kalau jumlah fi'liyahnya menjadi taqra'u Aisyatu alkitab. Maaf. Tinggal dibalik menjadi Aisyah taqra'u Aisyah alkitab. Itu seperti itu ya. Atau misalkan seperti ini. Ya, bahasa Arabnya saya belajar ya. Bahasa Mas belajar itu darosa yadrusu ya. Belajar darosa yadrusu. Darosa yadrusu. Kalau saya belajar yadrusu, ya-nya diganti alif. Yadrusu, ya-nya diganti alif menjadi adrusu ya, adrusu. Maka bahasa Arabnya saya belajar itu langsung saja. Adrusu. Ya nggak perlu pakai ana ya, nggak perlu. Ya itu kita sudah itu nanti sudah bermakna saya belajar ya. Saya belajar bahasa Arab apa? Adrusu lughatul arabiyyah. Nah, bahasa Arab apa ya? Al-lughah Arabiyah. Di malam hari bahasanya dia apa? Malam apa? Filail ya, Filail. Maka ini sudah, ini namanya jumlah fi'liyah juga. Adrusu al-lughah al-arabiyah filail. Saya belajar bahasa Arab di malam hari. Ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang Anda mau menjelaskan unsur yang ada di jumlah fi'liyah. Ketika antum ngomong jumlah ismiyah, maka di situ ada unsur mubtada wal khobar. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah, apakah ada mubtada dan khobar? Ada yang bisa jawab? Di jumlah fi'liyah ada nggak mubtada wal khobar kayak di sini tadi? tidak. Nah, jawabannya adalah tidak ada. Tapi adanya adalah fi'lun dan fa'il ya. Fi'il dan Fa'il. Nah, artinya fi'il apa? Fi'il seperti yang di awal tadi, fi'il. Fi'il itu artinya apa? Fi'il kata Ya, kerja. kalau bahasa Inggrisnya verb ya. Verb. Kata kerja. Fi'il itu adalah kata kerja. Sedangkan fa'il itu adalah subjeknya atau orang yang melakukan pekerjaannya. Wajib ya dalam kata kerja, dalam fi'il itu harus ada orang yang melakukannya. Contohnya yadhabu Muhammadun. Nanti bisa lihat di sini fi'ilnya mana? Yadhabu fi'ilnya pergi. Sedangkan fa'ilnya pelakunya siapa? Yang pergi siapa? Muhammad. Maka di sini Muhammad sebagai fa'il. Ya. Ilal masjidi ini sebagai keterangan tempat ya. Ke masjid ini kan keterangan tempat ya. Dia sudah tidak termasuk unsur wajib. Ini unsur wajib ya. Unsur wajibnya fi'il dan fa'il. Dalam jumlah ismiyah unsur wajibnya mubtada wal khobar. Nah, ini kayak kalau tambahan kayak gini mahirotun ilal masjidi nggak wajib ini. Yang wajib adalah kalau jumlah ismiyah mubtada wal khobar. Kalau jumlah fi'liyah yang wajib adalah fi'il dan fa'il. Adrusu al-lughah al-arabiyyah. Di sini
dalam adrusu ini sudah termasuk fiil dan fa'il. Jadi dalam kata adrus ini sudah termasuk dua ya. Fiil dan Fa'il. fiil dan fa'il. Taib, seperti itu ya. Jadi itu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Coba dari sini ada yang masih bingung. Silakan ditanyakan saja ya kalau masih bingung atau ada pertanyaan silakan. Kalau antum nanya Muhammadun ilal masjidi, ini kenapa masjidi? Habis itu takrau Aisyah al-kitabah. Ini kenapa al-kitabah? Nah, ini antum harus mempelajari nanti di nahwu ya. Nanti kalau antum belajar di ilmu nahwu atau di ilmu qawaid nanti antum akan belajar situ. Tapi untuk saat ini yang di kelas ini kita nggak mempelajari itu ya. Cuma kalau antum nanya anak jelasin tapi nggak terlalu detail biar nanti nggak terlalu bingung juga. Nanti antum harus belajar itu di ilmu nahwu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab itu ketika kita ngomong itu disukunkan nggak apa-apa. Jadi kan aslinya yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Aslinya ilal masjidi. Tapi kita sukunkan nggak apa-apa. Yadhabu Muhammadun ilal Masjid. masjid. Nah kalau masjid kan nggak ketahuan ini kasrah atau fathah, nggak apa-apa seperti itu. Nah, terutama buat pemula untuk biar nggak bingung ya. Ada pertanyaan dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ya. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari dua unsur, mubtada wal khobar. Mubtada, jumlah ismiyah itu diawali dengan isim yang mana terdiri dari dua unsur, mubtada wal khobar. Mubtada itu pengawalan kata, khobar itu penjelasnya. Sedangkan jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Dan di dalamnya ada dua unsur, fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja dan fa'il itu adalah pelakunya atau subjeknya. Sekarang anak kasih satu kesempatan lagi selain Chandra tadi ya, untuk membuat contoh dari jumlah fi'liyah yang bisa anak kasih hadiah kayak tadi ya. Sebutkan namanya atau raise hand boleh ya. Yang bisa bikin contoh dari jumlah fi'liyah, nggak usah panjang-panjang. Yang penting mencoba saja. Pendek nggak apa-apa ya. Coba Laila ya. Nah, kasih kesempatan dua orang ya. Jadi Laila sekarang sama Gita ya. Laila dulu coba. Ya, yaftahul abu baba. Saya Mumtaz. Yaftahu al-abu al-bah Albab. al-bab. Kam umruki Bu Laila? Sab'atun wa ishruna. Sab'un wa ishrun. 27 ya. Nah, Ustaz. Baik, Mumtaz. Yaftahu al-abu al-baba. Maka di sini jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Fi'il ini sedangkan al-abu sebagai apa? Fa'il ya. Ayah membuka pintu. Coba satu lagi Agita, coba. Silakan Agita. Dari mana Agita? Suruh Palembang, Ustadz. Kam umruki? Salasun. Oh, salasun kadalik. Coba. Yansuru Muhammadun Zaidan. Ayo, Mumtaz. Yansuru Muhammadun Zaidan. Zaidan ya. Jadi di sini ada juga diawali dengan yansuru. Yansuru ini menolong ya. Artinya menolong. Muhammadun ini sebagai pelaku, berarti Muhammad menolong Zaid. Zaid ini sebagai maf'ulun bih atau sebagai objeknya. Nah, berarti Bu Laila sama Bu Gita nanti Japri juga untuk ngambil hadiah ya. Ya, Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Palas ya? Paham ya? Jadi itu cara menyusun dalam bahasa Arab itu cuma ada dua. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kalau huruf pada nggak ada ya. Jumlah yang diawali dengan huruf itu nggak ada. Tapi maksudnya jumlah harfiah itu nggak ada. Tapi kalau diawali dengan huruf apakah ada? Ada. Contohnya inna ya. Inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Sungguhnya kan ada ya dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran kan innallaha ma'as sabirin, innallaha
la yahdi qaumaz zalimin innallaha kan banyak innalladzina amanu inna ini kan inna kan huruf. Nah, dia itu nanti masuknya di mana inna. Nah, inna nanti masuknya innanya nggak dihitung. Kita hitung kalimat setelahnya. Berarti kalau innallaha berarti masuknya ke Allah. Allah isim atau fi'il? Nah, Allah isim ya. Isim. Atau yang lain-lainnya nanti ya. Itu nanti pembahasannya lebih detail lagi ya. Tapi ya, kalau ini tidak ada pertanyaan, coba kita kembali lagi ke halaman ini ya. Nah, ini kita baca coba. Coba ikutin Nana. Kataba Muhammadun alal maktabi. Artinya Muhammad menulis. Nah, tanya ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Filia. Nah, fi'liyah. Dia dengan kataba ya, kataba menulis. Dan nanti kataba fi'il Muhammadun sebagai isim. Atau dia bisa dinamakan fa'il juga ya, sebagai pelaku. Ala ini sebagai huruf, al-maktabi sebagai isim. Nah, jalastu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ikutin. Jalas Nah, di situ saya duduk di atas kursi. Kalau secara susunan apa tadi? Ismi atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, fi'liyah. Meskipun di sini ada tu-nya, tu ini berarti saya duduk ya, tapi di depannya kan jalasa, berarti dia tetap jumlah fi'li. Fi'liyah. Dia tetap fi'liyah. Ala ini huruf ya di atas. Tobaqo Ahmadu fil madbahi. Ikutin. Tobaqo Apa makna? Ahmad memasak di dapur. Ahmad memasak di dapur. Nah, ini diawali dengan tobaqo. Tobaqo fi'il atau huruf? Fiil. Fi'il. Maka dia jumlah ismi atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Ya. Tobaqo Ahmad, tobaqo fi'il, Ahmadnya sebagai objeknya atau bukan objek, subjek ya, fa'ilnya ya. Orang yang memasak ya. Fa'il. Fa'il itu isim ya. Yang namanya fa'il itu harus isim. Kan gimana masa huruf bisa melakukan pekerjaan? Kan nggak bisa. Yang bisa mengerjakan kan cuma orang ya, atau benda juga bisa menjadi fa'il, bisa. Selanjutnya akalat Fatimah bil mil'aqah. Ikutin. Akalat Fatimah ini Apa makna? Fatimah makan dengan sendok. Fatimah maka dengan sendok. Nah, di sini ada akalat. Akalat ini fi'il, maka dia juga termasuk jumlah fi'liyah. Fatimah bil mil'aqah. Fatimah sebagai isimnya ya, atau sebagai orang yang makan. Bil mil'aqah bi sebagai huruf, mil'aqah ini sebagai isim juga. Anamu alal firashi. Ikutin. Anamu alal firasi. Artinya apa? Saya tidur di atas. Saya tidur di atas kasur. Nah, ini juga jumlah fi'liyah karena ada anamunya ya. Adkhulu ilal ghurfati. Ikutin. Adkhulu ilal ghurfati. Saya masuk ke kamar. Nah, ini jumlah fi'liyah juga karena ada adkhulu. Aina darosta? Aina darosta. Nah, ini ada aina. Kamu belajar. Aina itu masuknya itu adalah isim istifham ya. Aina dalam bahasa di mana itu masuknya ke isim istifham. Berarti dia masuknya jumlah ismiyah. Limadza taskunu? Limadza taskunu? Kenapa kamu diam? Ini ada kalimat pertanyaan juga. Kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab namanya adalah isim istifham. Apa? Isim istifham. Namanya aja isim ya. Berarti dia isim atau huruf? Isim. Limadza itu berarti isim juga. Berarti dia masih jumlah ismiyah juga. Ayu samnin tagsilu. Ikutin. Ayu samnin tagsilu. Artinya Piring mana yang pakai kami? Nah, sekarang ada ayu. Ayu itu artinya apa? Yang mana? Nanti Ana jelasin ayu ya. Kita selesaikan ini dulu. Soalnya ayu ini penjelasannya agak panjang ya. Kita selesaikan dulu.
Ayu ini artinya nanti bukan kayak limadha, bukan kayak aina, bukan ya. Ayu nanti ada artinya tersendiri ya. Selanjutnya ikutin dulu. Hal taqra'u al-kutubah. Hal taqra'ul Hal taqra'u Taqra'ul kutub. Mana? Apakah kamu membaca buku? baca buku. Apa kamu membaca buku? Nah, ini ada hal ya. Hal ini seperti tadi, isim istifham namanya. Jadi kalian pertanyaan ya. Selanjutnya, mata tastaiqidu minan naumi. Mata Mata itu artinya kapan ya? Mata bukan yang gini ya artinya. Mata itu artinya dalam bahasa Arab kapan? Kapan kamu bangun dari tidur? Aftau al-baba bil miftahi. Betul? Saya membuka pintu dengan nah, yang terakhir allamal ustadzu fil madrasah. Ustadz mengajar di sekolah. Maka dari jumlah yang kita baca tadi, maka di situ ada unsur isim, fiil, sama huruf. Atau kalau secara jumlah pasti antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Ya, jadi pembelajaran kita seperti itu, tapi Ana mau menjelaskan ayu dulu ya. Ayu, artinya ayu apa? Bukan bahasa Jawa ya. Kalau ayu bahasa Jawa itu artinya apa? Cantik ya. Nah, bukan seperti itu. Ayu itu artinya apa? Ayu itu adalah arti untuk pertanyaan untuk jenis ya. Pertanyaan untuk jenis. Maksudnya gimana? Pertanyaan untuk jenis. Maka misalkan gini. Bahasa Arabnya pelajaran apa? Darsun ya. Darsun. Pelajaran itu darsun. Nanti kalau kita ngomong ayu darsin, maka nanti artinya kita nanya pelajaran itu. Berarti gimana? Kalau kita nanya pelajaran itu gimana? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia aja artinya apa? Pelajaran apa? Nah, Mumtaz. Pelajaran Apa? apa? Jadi ayu itu artinya adalah penjelasan dari jenis. Jadi kalau darsin berarti pelajaran Apa? pelajaran apa? Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong ayu sa'ah. Sa'ah artinya apa? Jam. Jam. Nah, ini artinya apa artinya? Jam Jam berapa? berapa? Artinya nanti jam berapa ya? Jam berapa? Jam Jam berapa? Kalau kita nanya seperti ini. Ayu masjidin berarti artinya? Ayu. Nah, bisa masjid apa atau masjid yang mana? Ya. Maka antum bisa ngeliat di sini ayu ini artinya bukan apa, artinya bukan berapa, artinya bukan mana, bukan. Tapi ayu itu adalah penjelasan dari jenis. Kita lihat jenisnya, darsun. Pelajaran ya, pelajaran. Pelajaran itu kalau kita nanya pelajaran itu nanti bahasa Indonesia pelajaran apa? Maka bahasanya ayu darsin. Ya. Beda kalau kita taruh apa di depan itu bahasa Arabnya ma ya. Bahasa Arabnya apa itu ma. Kalau di depan misalkan apa yang kamu baca, madza taqra, atau apa ini, mahadza, atau apa namamu, mas muka, ya kan, apa namamu, kita ngomong namamu apa atau apa namamu yang benar, yang benar Ya, apa kan. namamu kan, iya kan, maka pakai emas. Maka kalau apanya di depan itu pakai emas, tapi kalau apanya di belakang, buku apa, pelajaran apa, misalkan HP bukan HP apa ya, misalkan HP apa, ayo jawalin, jawali iPhone ya kayak gitu ya, ayo jawalin ya, HP apa, jawali iPhone. Atau misalkan kita ngomong buku apa, ayo kitabul lughah Arabiyah, buku bahasa Arab, kayak gitu ya, ayu artinya apa maksudnya ya? Jadi beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ya udah bahasa Arabnya aina itu di mana, dan di mananya di depan. Kita nggak boleh kita masjid di mana. Kita masjid aina kurang bagus ya. Yang benar adalah ayu masjidin.
Atau kalau di mana masjid, ainal masjidu. Kita nanya ainal masjid di mana? Coba kalau kita nanya di mana masjid sama masjid, masjid mana? Beda atau sama cara Indonesia? Beda. Kita nanya di mana masjid? Nah, kalau di mana masjid bahasa Arabnya ainal mas, Masjid. ainal masjid, di mana masjidnya? Kita nyari nggak tahu di mana masjidnya, ainal masjid. Tapi kalau kita ngomong aina masjid ayu masjidin, nah, masjid yang mana? Misalkan di masjid mana kamu sholat? Ayu masjidin tusolli. Di masjid mana kamu sholat Jumat? Ayu masjidin tusolli al Jum'ah. Begitu ya. Jadi ayu itu artinya adalah penjelasan dari jenis. Artinya bisa berapa, artinya bisa apa, artinya bisa mana. Yang penting dicocokkan. Yang mau dijelaskan jenisnya itu apa. Kalau yang dijelaskan buku ya buku apa. Kalau misalkan yang dijelaskan jam, ya jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Paham maksudnya? Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup. Kalau untuk pertanyaan di semester itu apa saja? Dari ayu, terus yang lainnya dari Oh, gimana? Suaranya nggak jelas? pertanyaan. Untuk Apa? bentuk pertanyaan selain ayu, itu yang lainnya apa lagi? Banyak ya, bentuk-bentuk pertanyaan itu banyak. Kalau mau tahu silakan japri Ana, nanti Ana kasih PDF-nya. Ini semuanya boleh ya, yang mau nanti japri aja. Nanti Ana kasih gambarnya, ada gambarnya ya. Ya. Banyak ya, bentuk pertanyaan itu ada siapa. Beda ya, apa sama siapa. Kalau apa kan nanya benda, apa ini? Berarti benda, ini benda. Tapi kalau siapa ini? Kita nanya orang. Nah, itu beda. Bahasa Arabnya apa? Ma. Bahasa Arabnya siapa? Man. Ada lagi berapa? Kam. Nah, itu banyak ya. Nanti kalau mau nanya, mau tahu nanti silakan japri aja ya, nanti Ana kasih. Paham ya? Ada pertanyaan?